nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh semua di dalam aku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Berteduh semuanya mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, semua sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masukkan hati kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang disembah dalam nama Yesus Kristus. Engkau Bapa, Allah kami, yang kami tinggikan dalam kami lakukan pagi hari ini. Kami bersyukur kami ada hari ini Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena gagah kami Bapa kami ada hari ini, tapi karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, yang kami boleh ada tempat ini Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami, segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kami, sekuatan kami Tuhan datang menyembah di tempat ini. Kami mempersembahkan hidup kami Bapa yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami, jangan membuat hati kami Tuhan untuk Engkau boleh masuk dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka di hadapan-Mu hari ini Bapa, karena hari ini adalah hari yang Engkau jadikan bagi kami untuk kami boleh menyembah-Mu di tempat ini, memuji-Mu Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Pertolongan-Mu Tuhan hanya daripada-Mu Bapa. Pertolongan kami ada bagi-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau penolong yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Engkau ada setiap musim hidup kami Bapa. Saat kami melemah Tuhan, Engkau menguatkan kami Bapa. Saat kami Tuhan sakit, Engkau menyembuhkan kami Bapa. Saat kami bukan berat, Engkau berikan kelegaan bagi kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap mendengar Engkau Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum berdiri, mari kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bersyukur dalam Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan.
haleluya. Silakan menurut Bapak Saudara, siapkan hati kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan masuk dalam hati kita pagi hari ini. Karena kita tahu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pagi hari kita ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan, Engkau yang pegang masa depan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggalkan Engkau di tempat ini, karena kami tahu Tuhan kekuatan kami hanya dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari bawa hidup kita pada Tuhan pagi hari ini saudara. Haleluya. Dengan hati yang memuji, dengan hati yang menyembah. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan
hidup kami Bapa. Kau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau ada di setiap nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai di hadapan pagi hari ini. Mereka bersuka cita Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa di kehidupan kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Bagi yang siap bersorak-sorai, bersama-sama katakan amin, haleluya. Saudara, saya mau berdiri. Kami bersuka cita dalam Tuhan, bersorak-sorai buat namanya Yesus yang besar. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami hanya kepada satu Tuhan, satu Allah. Dialah Allah yang Esa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah kami Yakub. Engkaulah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai lautan, daratan, serta segala yang ada di dalamnya. Yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mencurahkan Roh Kudusnya, Roh yang melahirkan kami kembali sebagai ciptaan yang baru. Penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh yang mengajarkan kami akan segala kebenaran, yang membawa dan menuntun kami sampai kepada Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kami. Berikan kami hati yang baru, berikan kami hati seperti hati Tuhan Yesus. Berikan kami pikiran seperti pikiran Tuhan. Jadikan kami serupa, segambar dengan Allah. Dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Kami mengundang, kami minta dengan ketulusan hati kami, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja, masuklah ke dalam hati kami. Berbicaralah Engkau, ajarlah kami, sebab kamilah domba-domba-Mu, Engkaulah gembala kami. Biarlah kami dapat mendengar suara gembala kami yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Berikan kami hati yang lembut, buang hati yang keras. Dengan sukacita kami terima firman Tuhan. Dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, memberkati kami di dalam menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat hari Minggu, hari yang indah, hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, meninggalkan segala aktivitas kita, kesibukan kita, pekerjaan, dan segala tanggung jawab kita untuk datang kepada Tuhan di hari yang luar biasa ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih, karena di akhir zaman ini paling sulit untuk menemukan kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini merupakan sebuah harapan yang besar dari Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu saya melihat tayangan-tayangan orang-orang yang menolong di TV, saudara. Dan atau saya menyaksikan acara itu, Tuhan berbicara di hati saya. Begini kata Tuhan, manusia untuk mengasihi manusia itu merupakan satu hal yang biasa. Kenapa Tuhan menyuruh kita harus mengasihi? Saudara, Tuhan bilang begini, jangankan manusia, Tuhan sendiri ingin dikasihi. Jadi dikasih itu kebutuhan kita. Itulah hidup. Berapa kali Tuhan berfirman sejak zaman perjanjian lama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sampai di perjanjian baru, Tuhan Yesus meneguhkan hal yang sama. Jadi seperti Tuhan saja minta, Tuhan saja ingin dikasihi, apalagi saya, apalagi saudara, apalagi kita. Amin. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya Yesus pernah bertanya kepada Yohanes, kepada Petrus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya, hai Petrus, ya Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus bertanya lagi, Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini satu hal yang perlu kita renungkan, saudara.
Ya, Tuhan saja ingin dia dikasihi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti kasih itu dikatakan Rasul Paulus, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dan yang terbesar di situ adalah kasih. Amin. Saudara, seringkali kita berpikir, apa itu kasih? Nah, kasih yang selalu kita praktekkan, saya memberi sesuai dengan yang saya mau. Saya menolong sesuai dengan yang saya mampu. Saya melakukan yang baik sesuai dengan menurut saya. Iya kan? Menurut saya. Nah, padahal kasih itu saudara tahu, yang dari Tuhan apa? Kita bagaimana kita memberi sesuai dengan yang orang itu mau. Bukankah kasih yang demikian akan mencabik-cabik perasaan kita? Misalnya seorang ibu sudah masak, kemudian anak-anak, enggak enak, udah capek dikasih hati kok minta jantung, syukur sudah ada ini, misalnya begitu. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan mengasihi manusia itu. Ya, saudara, nah seringkali kita protes, tapi itulah kasih. Bagaimana kita menyenangkan orang sesuai dengan yang dia inginkan. Oh, berkenan sekali. Nah, dengan Tuhan, apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan, ya bukan sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai kasih menurut yang kita lakukan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah hari ini dengan berkhotbah orang mengasihi Tuhan? Tidak semua orang harus berkhotbah bahwa itu tandanya dia mengasihi Tuhan. Ada yang berkhotbah yang diminta Tuhan. Saudara, apakah kita melayani Tuhan itu sudah menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Apakah dengan memberi korban seperti Raja Saul, dia pikir Tuhan sudah senang? Tuhan bilang sama Raja Saul, bukan karena korbanmu aku senang Saul, bukan karena kau potong banyak lembu aku senang, tapi yang ku kehendaki adalah bagaimana engkau bisa mendengar dan taat kepada perintahku. Itu yang Tuhan mau waktu dia mencopot Saul jadi raja. Karena bagi Saul yang penting korban sama Tuhan, sedangkan bagi Tuhan yang mau di hati Tuhan, bagaimana si raja ini yang sudah punya pangkat yang tinggi ini mau mendengar dan melakukan perkataan yang Tuhan inginkan. Itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada korban-korban sembelihan. Amin. Nah, saudara, apakah mengasihi Tuhan yang sesuai dengan hati Tuhan? Saudara, yang berkenan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau mengasihi ayah dan ibumu lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Saudara, akan aku sudah mengasihi Tuhan, tapi apakah berkenan di hati Tuhan? Ya, sehingga kita mencari apa yang menjadi kesukaan dari Tuhan. Abraham sudah memberikan korban begitu banyak, apa yang Tuhan minta diberikan Abraham. Ya, persembahan apa yang diminta, bahkan tanpa diminta Tuhan Abraham kasih. Saudara, tapi apa yang berkenan di hati Tuhan ketika Tuhan bilang, Abraham, ya Bapak, berikanlah anakmu yang tunggal itu, korbankanlah supaya menjadi korban sembelihan bagiku, korbankanlah di atas gunung Moriah. Dan dia bilang, ya Bapak, ya Tuhan, ya Elohim, Adonai Tuhanku, dibawanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang berkenan
di hati Tuhan. Jadi kasih itu bagaimana kita tahu apa yang berkenan di hatinya. Amin. Apa yang begitu diinginkannya, apa yang begitu dirindukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus ada di sebuah sumur Yakub, dia bertemu dengan wanita Samaria. Yesus mintalah air, barang seember. Dan wanita Samaria bilang, kau Yahudi, saya Samaria, kita tidak teguran. Artinya kita nggak boleh saling sapa, apalagi saling tolong. Yesus bilang, kalau kau tahu siapa yang berbicara ini, dan kalau kau mengerti kasih karunia Tuhan, pasti engkau mau melakukannya. Siapakah engkau? Kata wanita ini. Apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Engkau tidak punya timba. Yang punya sumur ini bapak kami. Kalau kau memberikan air ini kepadaku, niscaya engkau sudah menerima air hidup. Air sumur yang kau minum ini, besok akan kau ambil lagi, lusa akan kau ambil lagi, karena kau akan terus kehausan. Tapi air yang daripadaku akan kuberikan menjadi air hidup, sehingga kau tidak perlu haus lagi sampai kepada masa yang kekal. Nah, wanita ini kaget, siapakah engkau? Nah, saudara, dan ketika dia mempersembahkan air itu kepada Yesus, nah, apa yang berkenan di hati Tuhan? Sebenarnya itulah bagaimana caranya Tuhan memberikan kepada kita. Saudara, akhir-akhir ini di zaman sekarang yang orang takutkan krisis ekonomi atau krisis keuangan, orang akan takut kalau dia tidak punya uang daripada dia tidak punya kasih. Orang akan takut kalau dia tidak punya pekerjaan daripada dia tidak punya kasih. Ya, orang akan takut kehilangan harta daripada tidak punya kasih. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Akan tiba masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Inilah pembunuh. Kasih itu ketika manusia memegahkan dirinya, dia sombong dan dia mementingkan dirinya. Inilah pembunuh-pembunuh kasih di akhir zaman. Manusia menjadi hamba kepada miliknya sendiri. Manusia menjadi hamba kepada uangnya sendiri. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehilangan kasih, karena kasih tidak lagi menjadi kehidupan. Saudara, ingat baik-baik, Allah sendiri dia ingin dikasihi. Ya, saudara, memberi dengan kasih, menolong dengan kasih. Tuhan berkata, kalau kau hanya memberi kepada orang yang sudah memberi kepadamu, itu hanya sebuah balasan, apakah upah? Saudara, kalau engkau hanya menegur orang yang menegur kepadamu, apakah upah? Ya, nah gereja sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, ya kita butuhkan kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1, kalau engkau bisa dengan semua bahasa, engkau sanggup berbahasa dengan bahasa manapun, tapi jikalau engkau tidak punya kasih, engkau tidak berguna, kata Tuhan. Kasih lebih baik daripada semua bahasa, semua tutur, semua komunikasi. Kasih lebih baik dari itu. Yang ayat yang kedua dikatakan, sekalipun engkau punya pengetahuan, ya, sekalipun engkau punya ilmu, engkau bisa bernubuat, tapi jikalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak
berguna. Ya, saudara, sekalipun engkau punya iman yang sempurna, gunung pindah, tapi kalau tidak punya kasih. Nah, kasih itu lebih penting daripada pengetahuan. Kasih itu juga lebih penting daripada bahasa. Saudara, nah kasih yang dibuat orang sekarang adalah seperti sosis buatan pabrik. Ya, nah kalau saudara pergi ke Indomaret, selamat datang, selamat berbelanja. Nah, begitu kita buka pintu dia udah sapa kita. Iya kan? Tapi apakah dia di rumah seperti itu? Karena dia sudah di-setel sebagai karyawan, dia harus bilang, ada mana si Yama. Ya mungkin kalau ketemu di rumahnya, masuk. Ya. Saudara kalau ke BRI, dia panggil selamat pagi. Ya, kalau saya ketemu Arsel langsung saya foto dia. Selamat pagi Om, dia bisa saya bantu. Lalu di BRI aja ngomong gini di gereja nggak pernah. Ya. Selesai dikerjakannya, ada lagi masih dibantu, aduh kasih duit mulai. Nah saudara, ya, nah itu kasih yang pabrikan, manufaktur, yang sudah diolah manajemen. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saudara sekarang pergi dengan pelayanan seperti itu. Nah ini kasih yang sudah diproduksi oleh manajemen. Nah kita mau kasih yang diproduksi oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah bagaimana seorang agen konsultan asuransi begitu ramah, yang begitu sabar, dia cerita semua. Nah saudara, bagaimana dia bisa bicara dengan lembut sekali. Saya kalau ditelepon sama orang bank gitu kan, suaranya selamat sore, ini dengan Bapak Sahab. Iya, saya dari bank ini, Bapak ada waktu. Ya. Kadang-kadang kalau suaminya minta waktu, aku mau pulang, nanti lah, masih sibuk. Iya gitu. Nah saudara, satu hari saya ada urusan di bank, malahan yang customer service-nya malahan curhat sama saya. Iya Pak. Nah, saudara pikir dia mungkin lihat wajah saya ini tampang bisa dipercaya gitu. Saya juga heran kenapa dia mau cerita sama saya. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah kasih yang hasil pabrikan. Dan saat ini kita mau melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Buka Alkitab kita, Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca firman Tuhan ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, dan karena makin bertambah apa? Kedurhakaan. Manusia kehilangan satu hukum yang tertinggi, yaitu apa? Kasih. Manusia kehilangan satu norma yang tertinggi, yaitu kasih. Nah, dikalahkan oleh kedurhakaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kasih tidak lagi menjadi pribadi, dia hanya menjadi barang pabrikan yang keluar lewat sebuah manajemen. Misalnya di kantor ini mesti mengucapkan selamat pagi, sapa, senyum, ramah. Di rumah sakit kan begitu, 3S, 4S, 5S, ya kan?
6S, sapa, senyum, macam-macam S-nya, sampai terakhir masuk sumut-sumut gitu. Ya, nah itu kan itu produk, saudara. Tapi kasih adalah sebuah hidup yang menempel dengan nyawa kita, yang hidup menyatu dengan jiwa kita. Kasih itu sebuah teladan, itu sebuah kehidupan, itu sebuah pola yang harus kita jalani dalam hidup ini. Itu sebuah model yang memang harus begitulah hidup kita, tidak boleh. Maka Yesus berkata hanya ada dua hukum. Hukum yang pertama, hukum yang kedua esensinya sama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua masih kasih juga, kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada yang lain, saudara. Dan pada kedua hukum inilah tergantung semua peraturan. Makanya kenapa kedurhakaan bertambah? Karena orang tidak bergantung lagi kepada kasih. Ya, kan orang-orang Farisi bertanya, hukum mana yang terutama? Hukum mana yang penting? Hukum mana yang harus didahulukan? Hukum mana yang terbaik? Hukum mana yang paling sempurna? Saudara, ada banyak pasal, ayat, dalil, ya, ada banyak. Tapi Yesus bilang hukum yang paling utama dan yang terutama adalah kasih Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua baru kasihlah sama manusia. Pada kedua hukum inilah bergantung semua hukum. Hukum bergantung. Jadi kenapa kedurhakaan bertambah? Karena tidak ada lagi kasih. Kedurhakaan bertambah, maka kasih yang orang punya sudah menjadi dingin. Dingin berbeda dengan segar yang masih di pohon, buah yang masih di pohon saudara petik, jeruk yang masih di pohon saudara petik, ya, pisang, nangka yang masih di pohon saudara petik, saudara makan, ya. Tapi karena sudah dipetik, supaya dipertahankan tidak busuk, orang masukkannya ke kulkas, disimpanlah di kulkas berhari-hari lamanya, supaya minggu depan masih bisa dimakan. Nah, itulah kasih yang didingin-dinginkan gitu, supaya kelihatan seperti aslinya, supaya kelihatan seperti ketika dia masih di pokoknya. Ya, ikan di laut, saudara, dieskan orang supaya seminggu ke depan masih bisa tahan. Tapi beda rasanya ikan yang begitu ditangkap di laut langsung dibakar atau langsung digoreng. Itu jauh lebih enak daripada yang sudah didinginkan, yang kelihatannya masih segar padahal sudah dingin. Dingin tidak sama dengan hidup itu. Amin, saudara. Nah, itulah kasih yang sudah di freezer. Ya, sekarang banyak makanan yang di frozen, yang dibekukan. Mau yang frozen atau yang enggak. Nah, sekarang udah bahasanya sudah begitu. Yang kalau enggak di frozen berarti dimasak sama si penjual. Kalau yang frozen dikirim. Karena adik saya juga jualan begitu. Kalau ada orang yang pesan risolesnya yang frozen atau yang sudah digoreng. Kalau yang frozen dikirim dalam keadaan beku. Nah, sekarang sudah begitu gaya orang sekarang. Tapi janganlah kasih sampai begitu. Nah, inilah bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita selalu baru setiap hari. Bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak perlu es. Karena Tuhan itu sumber hidup, sumber yang bisa memperbaharui, sumber yang bisa selalu memberi kesegaran. Amin. Sumber yang selalu mengangkat
semua kelelahan kita, aku udah capek, aku rasanya berbuat baik, rasanya udah capek, aku selalu mengampuni, rasanya udah capek, aku meladeni kelakuan. Nah, inilah sumber. Ya, kalau saudaranya punya kulkas, dia hanya bisa mendinginkan. Tapi kalau saudara punya Tuhan, dia bisa mengubah yang mati itu menjadi hidup. Amin. Sehingga tidak ada rasa lelah untuk mengasihi itu, saudara. Nah, disinilah kita mengerti saya punya Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, di dalam Yesaya 40 ayat kita baca sebentar. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 39, ayat 31. Amsal Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau kita sudah sampai pada titik udah capek lah. Makanya banyak sekarang keutuhan rumah tangga tidak lagi bertahan. Kenapa? Aku sudah capek menjalaninya. Ya, aku sudah lelah menjalani. Aku sudah gak kuat lagi dengan kejadian yang sama terus. Jadi jalan keluarnya apa? Kalau pasangan kita tidak berubah. Jadi jalan keluarnya apa? Kalau permasalahan yang sama terjadi terus, bercerai kan? Atau berpisah. Makanya orang yang belum menikah, saya mau nanti kalau mau nikah konseling. Iya. Karena kau akan dapat kekuatan dari manapun. Dari teman. Dan udahlah kalau kau tidak sanggup, aku juga kalau digitukan tidak sanggup juga ya. Udah aku tendang itu. Ya kalau kita minta nasihat sama teman. Ya sekarang yang senyaman lu aja. Kalau lu udah gak nyaman, udah tinggalkan. Ya kan, yang penting lu happy. Ngapain berumah tangga bikin ribet? Misalnya gitu. Nah saudara, yang kita cari apa? Tuhan. Cuma sayang sekali kita gak cari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Gak dapat. Kalau kita cari Tuhan kalau hanya mau perlu, kita nggak dapat kasih. Itulah yang bisa memperbaharui kita. Jadi carilah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena ada masalah. Amin. Nggak kuat Tuhan. Nah saudara, makanya kan dikatakan kasih Tuhan dulu. Carilah Tuhan dengan mengasihi. Ya ini bagi anak-anak yang belum menikah. Ya, jika perlu datang sama bapak mamanya. Bukan masalah engkau mau menikah dengan siapa. Siapapun calon suamimu atau siapapun calon istrimu, anak malaikat Siritonga atau malaikat Pajekan nama bapaknya. Ya, ini turunan malaikat, enggak hanya sekedar turunan sultan. Tetap engkau akan mengalami prahara. Pak mentor aku, ya, saya udah siapkan kurikulum. Kalau anak saya nanti mau menikah, Paknya udah mulai tanya-tanya. Saya sudah mulai ajar dikit-dikit. Saya sudah kasih ilmu. Kenapa papa begini sama mama? Kenapa mama begini sama papa? Kenapa kami? Saya sudah kasih sedikit edukasi. Dia mulai paham sesuai dengan apa yang dia cerna. Ya, nah saudara mulai terbuka. Nah dia mulai tanya, dia tanya, Pak, kenapa papa gitu sama mama? Saya jelaskan. Gak ada kita yang sempurna, saudara.
Nggak ada menikah dengan orang yang sempurna itu. Kita semua menikah dengan lawan jenis. Amin. Nggak ada sini yang menikah dengan sejenis. Belum ada undang-undangnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, jadi dari mana kita dapat kekuatan baru? Yang bukan kekuatan yang kita ambil dari lemari es. Oh ya, masih ada sayur kemarin. Coba lihat di kulkas. Oh, bayamnya masih lumayan lah, gak layu-layu amat, walaupun sudah menunduk-menunduk gitu kan. Masih bisa lah digoreng. Oh, kemarin ada yang dari pesta B1 yang masih saya simpan di kulkas, kayaknya masih bisa dipanasin gitu. Ya. Jadi saudara, enggak, itu bukan dapat yang baru. Sehingga akhirnya orang capek deh, lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Amin. Bukan yang diambil Tuhan dari lemari es, tapi yang berasal dari pribadi Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita bisa datang sama Tuhan, sedangkan yang kita fokuskan bukan Tuhan? Kita fokus kepada masalahnya. Bukankah Yesus sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang Tuhan mau hidup kita itu sampai menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Sampai kita di tangan Tuhan. Apa yang ada di tangan Tuhan itu miliknya. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu kepunyaannya. Ini yang dipeliharanya. Saudara, itu makanya dikatakan oleh Yesus kepada Yohanes, kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Saudara tahu kenapa Yesus bertanya demikian? Karena Petrus bakal mati dengan cara dibunuh, kepala ke bawah, kaki ke atas. Petrus akan tiba waktunya, orang akan mengikat engkau dan membawa kemana kau tidak suka. Hal itu dikatakan Yesus tentang kematian Petrus. Jadi kalau dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan bisa menerima salib itu. Tidak bisa kita menerima kenyataan, tidak bisa kita menerima resiko-resiko kalau tidak mengasihi Tuhan, saudara. Ya, kita lihat gitu yuk, Yohanes, supaya kita lebih memahami kasih Tuhan itu membuat kita bisa menghadapi resiko. Yohanes pasal 21, pasal 20. Ya, pasal 21 ayatnya yang ke-15. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua kali kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa engkau mengasihi, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, nah saudara, kalau anak-anak remaja mau menikah, ini perlu ditanya. Ya, ini yang mau merit ya. Jadi kalau pacaran itu harus punya sasaran. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada bapakmu? Gak apa-apa ditanya. Nanti kalau di rumah tangga soalnya itu jadi masalah. Kalau pasangan kita lebih bela mamanya daripada istrinya, ya kan agak ribet.
Kalau dia lebih bela abangnya daripada bela istrinya. Ya, yang berumah tangga. Udah kembali sama keluarga bisa ya. Wah, kan begitu. Makan itu, gitu ya. Iya. Nah, kenapa waktu pacaran nggak pernah ditanyain? Iya, kau lebih cantik dari bintang. Alah, bintang aja. Saudara tersanjung begitu. Kau lihat bulan purnama itu, lihat Pak, lebih cantik kau daripada purnama itu. Itu gombal. Oke, kau mengasihi aku lebih daripada mamamu enggak? Oh, belum apa-apa kau udah tanya itu. Karena saya mau jadi istri. Kalau saya tak mau jadi istrimu, saya nggak tanya. Jadi kalau pacaran kemana aja pacaran, tanya ini gitu. Amin. Halo. Ya Leo ya. Ini dua nih Leo, yang satu jomblo, yang satu sudah. Jadi ya itu ditanya, jangan nanti setelah katanya Cika iya kan aku bilangnya kau lebih cantik dari bintang. Bukan dia aku bilang kau lebih cantik dari mamaku. Iya. Tanya gitu. Dan malam saya udah mulai ajarin dikit-dikit. Waktu pacaran ngobrol, jangan ngobrol bulan bintang apa segala macam, kapan kita ke Bali, kapan kita ke Danau Toba. Ya saudara, tanya, kalau nanti aku sakit, mamamu sakit, nah kami sama-sama sakit, siapa yang kau tolong? Nah, kasih pertanyaan itu, biar keriting dulu otaknya gitu, biar saudara tahu, gitu. Ya, kalau aku melahirkan, terus mamamu sakit, dia minta tolong, yang mana kau tolong dulu? Kau antar istrimu ke rumah sakit atau kau? Nah, jangan begitu. Makanya kalau menikah kau seling sama saya, sama Pak Sultona, Pak Torus. Nah, itu udah banyak beban-beban yang mau dibagi. Sama Pak Lokam. Iya. Jangan mau makan di mana, iya kan? Jangan masih habis pulsa sampai berjam-jam yang diomongin apa gitu. Nah, Yesus saja tanya sama Petrus, kau mau ngasih aku berapa kali ditanyanya? 3 kali. Nah, jawaban yang sama, gembalakanlah domba-domba. Ayat 18 nih, saya merinding dulu saya. Kenapa Yesus bertanya begitu? Karena Yesus sudah tahu nanti apa yang terjadi dengan Petrus. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan, nah ini yang penting, bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, untuk menerima keselamatan kita butuh iman dan percaya. Tapi untuk mengikut Yesus kita perlu pengorbanan. Amin. Jadi ukurannya, karena Yesus tahu nanti Petrus akan ditangkap dan dia akan dibunuh. Nah, kalau Petrus sudah mengikut, apa yang harus diikuti oleh Petrus dari Yesus? Menyelesaikan semuanya sampai di kayu salib, menuntaskan semuanya sampai di kayu salib. Sampai Yesus bilang di kayu salib, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apakah dunia sekarang punya kasih yang seperti itu? Orang sekarang boleh punya pengetahuan setinggi-tingginya,
Ya, orang sekarang punya pengetahuan hebat-hebatnya, nanti lulus dari dapat gaji besar. Ya, nanti lulus dapat gaji tinggi. Nah, apakah itu yang mau menjadi sasaran? Kalau nggak punya kasih, kata Tuhan, nggak ada guna. Dunia ini nggak ada gunanya, saudara. Kalau nggak punya kasih, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada artinya kalau tanpa kasih. Pada akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Zaman-zaman yang sukar ketika kasih tidak ada lagi, nggak ketemu lagi. Apa itu kasih? Oke, kita lihat. Karena ini hidup. 1 Korintus pasal yang ke-13, ya. Ini ayat yang sudah biasa. 1 Korintus pasal 13. Kita akan baca secara berganti-gantian dari ayat 1. Saya baca ayat 1, jemaat Tuhan baca ayat 2. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, silakan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, masalah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, kasih tidak pernah lenyap. Disinilah bergantung semuanya. Mau pengetahuan, mau aturan apapun, semua akan lenyap. Dikatakan Tuhan, semua akan berakhir. Bahasa roh, pengetahuan, apa semuanya akan habis, tapi kasih yang enggak. Amin. Saudara, itulah kasih yang Tuhan mau berikan. Sabarlah kita dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak cemburu, murah hati. Saudara, sehingga orang Kristen itu tidak punya, sampai musuh pun dikasihinya, sampai orang yang mencuranginya pun dikasihinya, sampai orang yang mengkhianati pun dikasihinya. Karena itulah yang tidak akan lenyap. Jadi kalau masih lenyap, itu bukan kasih. Kalau masih lenyap kasih saudara, itu masih belum kasih. Amin. Kalau masih lenyap kesabaran saudara, oh kesabaran ada batasnya. Tidak ada batas. Kalau masih ada batasnya, itu bukan kasih. Karena kasih itu sah, dia nggak bisa lenyap. Amin. Sekalipun orang itu tidak balas kebaikan kita, kasih kita nggak akan lenyap. Amin, saudara. Ya, sekalipun orang yang sudah kita tolong nggak mengingat kita, itu nggak membuat kasih kita lenyap. Karena kita bisa duduk di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Itulah kasih. Nah, di mana itu sekarang kasih itu beragam? Di mana saudara mau cari?
Ya di gereja ini, di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Yesus. Amin. Saudara, bisa saja kita bilang saya percaya Yesus, tapi belum tentu kita bisa bilang saya mengasihi Yesus. Ya, karena mengasihi itu harus bisa mengikuti Yesus, sampai harus kepala ke bawah, kaki ke atas seperti Petrus. Dia harus bisa mengasihi Yesus. Amin. Karena kasih itu prinsipnya, hukumnya itu yang tertinggi. Tidak bisa lenyap. Tapi kalau masih bisa lenyap, dia bukan kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah menemukan kasih ini, inilah yang terbesar, apa saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita minta pasar lagi nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu. Kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita datang dengan penyembahan kepada Tuhan. Kita datang dengan hati yang mau sungguh-sungguh benar-benar mengasihi dan benar-benar mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Tujukan lagu ini bagi Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Seperti Petrus berkata, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dia sumber kasih yang baru dan hidup. Dengan segenap jiwa ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mengasihi, doa kami biar dari hati yang paling dalam kami mengasihi dan mengikut Yesus, mengikut teladan-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, ku renungkan. Haleluya, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Hati kami Tuhan,